Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku beriman yang dirahmati Allah, tak ada kebahagiaan yang paling diimpikan oleh manusia selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai cara dan upaya kita lakukan agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam ibadah, aktivitas, hingga hendak tidur, selalu ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut semata-mata kita lakukan untuk bisa mendapatkan perhatian dari Sang Khalik. Karena keutamaan ketika kita dicintai oleh Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia menyeru Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu malaikat Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, kecintaannya diteruskan kepada penduduk di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apakah tanda-tanda kalau kita disayangi oleh Allah? Yang pertama, dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amal soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah jelas jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut beramal soleh sebelum wafatnya, dan mendoakan hamba tersebut senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya dalam setiap nafasnya. Sehingga ketika hamba yang dikehendaki Allah tersebut meninggal dunia, maka orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan diampuni segala dosa-dosa yang dikerjakan semasa hidupnya di dunia. Sungguh sangatlah beruntung seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Yang kedua, dipercepat sanksi atau hukumannya di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai Allah membalasnya di hari kiamat. Meski salah satu tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah dipercepat sanksinya di dunia, akan tetapi kita tidak dianjurkan untuk meminta kepada Allah agar dipercepat sanksi kita di dunia, karena belum tentu kita akan sanggup untuk menghadapinya. Ada kisah menarik yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dikisahkan dari Anas radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seorang laki-laki Muslim yang sedang sakit parah, sampai kurus dan lemah seperti seekor burung kecil. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu pernah berdoa ataupun memohon sesuatu kepada Allah?" Sahabat tersebut menjawab, "Ya, saya pernah berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang Engkau siksakan kepadaku di akhirat kelak, maka segerakanlah siksa tersebut di dunia." Mendengar pengakuan itu, Rasulullah pun berkata, "Subhanallah, mengapa kamu berdoa seperti itu? Tentu kamu tidak akan tahan. Mengapa tidak berdoa, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka." Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah untuk sahabat tersebut, dan akhirnya Allah pun menyembuhkannya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, mungkin dari kisah tersebut kita sudah dapat gambaran bahwasanya siksa neraka sangatlah berat. Untuk itu, kita tidak dianjurkan untuk meminta sanksi siksaan tersebut semasa kita hidup di dunia. Akan tetapi, kita sangat dianjurkan untuk terus dan selalu berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberikan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan semoga kita semua bisa dijauhkan oleh Allah dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ketiga, difaqihkan dalam urusan agama. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya akan difaqihkan dalam agama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud difaqihkan adalah pemahaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, sehingga ia mendapat pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran dan hadis, di mana kefakihan ini bersumber dari kebeningan hati dan dari akidah yang sahih. Karena saat hati dipenuhi dengan hawa nafsu, maka orang tersebut tidak dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Keempat, diberikan ujian. Sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberikannya musibah." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Musibah tidak selalu berkaitan dengan azab Allah yang ditimpakan kepada hambanya. Akan tetapi, musibah sebetulnya adalah ujian seorang hamba untuk menguji tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Setiap cobaan yang dihadapi umatnya untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya." Semua ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi siapapun yang berserah diri ketika mendapat ujian, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hati orang yang sedang diuji, supaya mendapat kebaikan dari suatu ujian tersebut. Apabila sedang diuji dengan kedudukan, pangkat dan jabatan, hendaklah rendah hati, bersifat tawadhu, agar terhindar dari sifat sombong. Dan apabila sedang diuji dengan rezeki atau harta kekayaan, hendaklah semakin rajin untuk bersedekah.
Kemudian, jika sedang diuji dengan umur panjang, maka hendaknya selalu berbuat kebaikan, memperbaiki amal perbuatan, dan memohon ampunannya. Kelima, diberikan kesabaran. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita ketahui, kesabaran dalam keimanan bagaikan kepala dan badan, yang artinya keduanya saling melengkapi. Begitu juga dengan iman seseorang. Iman tak akan hidup dalam diri kita tanpa dibarengi dengan kesabaran. Dan untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, iman dan kesabaran sangatlah diperlukan. Karena iblis tidak akan pernah diam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Untuk itu, mari kita semuanya berdoa. Semoga kita semua bisa menjadi salah satu di antara hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.